Perkenalkan, saya dengan Kuritudin. Nomor daftar UKIN saya adalah 2020410076. Asal pendidikan saya adalah UKSW Salatiga, kemudian asal sekolah adalah SMK Darut Tauhid Boarding School. Kali ini saya akan mempresentasikan uji kinerja UKIN tentang analisis virtual privat network. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 kita bisa bersilaturahim bertemu di Zoom meeting, yaitu pelajaran administrasi sistem jaringan. Kita akan belajar tentang analisis virtual privat network, kemudian kita akan praktek tentang virtual privat network sampai produk yang kita hasilkan bisa bernilai manfaat. Sebelum itu, anak-anakku sekalian yang soleh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang akan memimpin doa? Baik, saya Pak. Oh, siapa? Ilham? Nazar, Pak. Oh, Nazar ya. Silakan, Nazarudin. Nazar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Nazar yang telah memimpin doanya. Kemudian pastikan kalian sudah isi absensi menggunakan LMS smkdt.sch.id. Sudah mengisi semua ya absensinya? Sudah, Pak. Sudah ya, ya pastikan Pak, jangan sampai sudah. lupa, nanti Bapak alpakan kalau sampai lupa. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kemudian pastikan juga di lingkungan sekitar kalian semua sudah BRTT ya, bersih, rapi, tertib, teratur. Sudah nggak ada sampah ya di sekitarnya? Aman, Pak. Nah, lihat dulu ya. Nah, Nggak ada ya? Baik, Aman. Nggak ada, Pak. ada ya. Alhamdulillah anakku sekalian, meskipun di masa pandemi kita harus tetap semangat meskipun nanti ke depannya kalian ada kegagalan-kegagalan dalam kalian mencoba sesuatu, tetapi kegagalan itu adalah awal kesuksesan kalian sehingga bisa menghasilkan produk dan bisa menghasilkan sebuah karya. Oke, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang analisis virtual privat network. Coba Bapak akan nanya terlebih dahulu siapa kira-kira yang bisa menjawab tentang apa sih yang dimaksud dengan virtual privat network. Ya, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Oh, siapa? Azam, Pak. Izin Oh, menjawab. Azam. Silakan, Azam. Jadi Virtual Private Network atau VPN adalah merupakan suatu koneksi antar satu jaringan dengan jaringan lainnya secara pribadi melalui koneksi internet, Pak. Oke, ya. Itu ya tentang VPN. Masih ingat semua ya? Dipastikan semua, jangan sampai lupa. Jangan sampai nanti prakteknya bisa, tapi teorinya lupa gitu apa yang dimaksud Jangan dengan dah. virtual private network. Sudah bisa ya semua. Oke, kemudian Insya yang Allah. kedua, dipastikan juga kalian masih ingat tentang jenis-jenis virtual private network. Siapa kira-kira yang bisa jawab nih? Tentang jenis-jenis virtual private network. Siapa? Saya Pak, Oh, siapa ini? saya Pak Idlofi Pak. Oh, Idlofi. Idlofi, Pak. Silakan Idlofi. Ada 3 jenis Pak. Ya, apa aja? Ada remote VPN, intranet Remote VPN. VPN, extranet VPN Pak. Oke, itu ada 3 ya. Di antaranya adalah remote VPN, kemudian extranet VPN, kemudian intranet VPN. Sudah kita jelaskan, sudah kita analisis di pertemuan yang kemarin. Oke,
Kemudian Bapak juga harus memastikan ke kalian tentang fungsi. Ya, fungsi dari VPN itu buat apa sih fungsinya? Gitu. Siapa yang bisa jawab fungsi dari VPN? Saya Pak, izin jawab. Oh, Yoga, silahkan Yoga. Yoga. Ya, pertama kerahasiaan atau confidentiality, kedua keutuhan data integrity, ketiga autentikasi sumber, origin authentication. Oke, itu ya. Tadi ya fungsi-fungsinya itu ya yang sudah dijelaskan sama Pak Yoga. Dan ini kalian harus hafal ya, harus hafal dan harus mengerti. Kemudian sebuah produk atau sebuah aplikasi pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Di minggu kemarin kita sudah bahas apa kekurangan dari VPN, kemudian apa kelebihan dari virtual private network. Siapa kira-kira yang bisa jawab nih kekurangan kelebihannya? Saya dong, Pak. Panjang. Ya, siapa? Oke. Oh, Dika, Saya, Pak Dika, Pak. Ya, silakan Kak. Ya. VPN itu adalah solusi biaya efektif untuk organisasi bisnis besar karena itu tuh meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungkan langsung ke jaringan rumahnya tersebut. Nah, itu untuk kelebihan. Sedangkan untuk kekurangan, dengan penyediaan akses ke karyawan secara global, faktor keamanan ada resiko tersendiri. Gitu, Pak. Oke. Itu ya kekurangan kelebihannya. Ternyata masih pada hebat-hebat ya kalian, masih pada ingat. Masih lancar. Hafal Jadi, dong, Pak. Bapak pastikan ketika kalian teorinya sudah menguasai semua, insya Allah prakteknya juga akan lancar ke depannya. Oke, dan kita harus sudah siap dan Bapak akan menjelaskan seperti apa proyek yang harus kalian kerjakan sampai proyek itu bisa dilihat sama orang dan bisa bernilai manfaat. Ya, izin Bapak untuk menampilkan share screen-nya ya. Muncul? Muncul, Pak. Oke, ini ya. Kita akan belajar tentang proyek, apa saja proyek yang Bapak tugaskan untuk kalian dan harus kalian kerjakan. Pelaksanaan kegiatan ini 1 Desember 2020. Oke, ini pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan untuk analisisnya. Selanjutnya, sebelum tujuan, Bapak akan menjelaskan dulu, kemudian Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian tentang tentang kata bijak, yaitu orang sukses itu adalah orang yang belajar dari kegagalan. Nanti kalian pasti ada kegagalan-kegagalan ya, yang kalian tidak boleh menyerah ya, karena disebutkan tadi kegagalan ini adalah awal dari kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah orang bijak belajar ketika mereka bisa ya. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi kalian harus belajar supaya kalian bisa, bukan karena kalian belajar itu bukan karena terpaksa. Karena orang yang terpaksa itu seperti orang yang bodoh ya. Ilmu itu sangat bermanfaat, tapi kalian mengerjakannya seperti orang yang terpaksa atau menggugurkan kewajiban aja. Oke, lanjut. Ini tujuannya. Oke, tujuan. Tujuannya itu yang pertama, setelah desain project dilakukan, peserta didik dapat menyusun jadwal project VPN dengan jelas. Jadi kalian nanti akan mendesain tentang VPN. Kemudian yang keduanya, kalian nanti diminta untuk menyusun jadwal project, ya. Kemudian yang ketiganya, ini maaf yang keempat ya. Setelah mempresentasikan jadwal project, peserta didik dapat melakukan pekerjaan proyek, kemudian instalasi. Jadi kalian nanti silahkan desainkan, kemudian kalian coba buat langkah-langkah virtual private network-nya. Kemudian yang keempatnya adalah setelah praktikum server, peserta didik dapat melaporkan perkembangan hasil proyeknya. Jadi kalian silahkan nanti laporkan
dan presentasikan di pertemuan ini apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan kita kali ini, yaitu membuat project tentang virtual private network. Selanjutnya, ini adalah pendahuluan, jadi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah salam sudah kita laksanakan, absensi, motivasi, kemudian kegiatan inti. Jadi penjelasan di LMS, nanti Bapak akan buka LMS-nya, apa saja yang harus kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah siswa membaca modul. Jadi modul-modulnya silakan kalian baca. Kemudian ada video juga, dan kemudian ada LKPD. Ada LKPD, langkah kerjanya seperti apa, itu sudah tertuang di LMS. Nah, ini perhatikan, ini untuk praktek kalian. Jadi kalian ini ada di sini kemudian ada internet. Jadi ini adalah server, ya. Kalian nanti praktekkan bisa menggunakan internal network atau bisa menggunakan VirtualBox ya untuk prakteknya. Kemudian settingannya juga bisa host only adapter atau bisa menggunakan internal network gitu ya untuk ke kliennya. Kemudian kalian buat jadwal, kemudian langkah-langkah untuk virtual private network. Paham ya untuk langkah-langkah ini? Ada yang bertanya untuk tugas apa saja yang harus kalian kerjakan? Siapa yang izin bertanya, Pak? Oh ya, silahkan. Siapa ini? Nazar, Pak. Izin. Oh, Nazar, silakan. Nazar, Pak. Ya, Pak. Tadi sudah dijelaskan untuk settingan dari server ke klien ya, Pak. Izin bertanya, apakah itu yang dimaksud dengan host only adapter dan juga internal network, Pak? Nah, apa yang dimaksud dengan host only adapter? Kemudian apa yang dimaksud dengan internal network? Oke, sebelum Bapak menjawab, kira-kira siapa nih yang bisa menjawab? Ini kan sudah dipelajari ya di kelas 11, kemudian kelas 12 juga pertemuan-pertemuan awal untuk setting konfigurasi networking host only adapter dengan internal network. Oke, coba Bapak mau tes dulu. Siapa nih kira-kira yang bisa jawab? Saya, Pak. Oh ya, siapa? Oh, Mukti aja. Tadi kan saya udah. Nggak apa-apa. Ya, Mukti silakan. Jadi perbedaannya adalah untuk menang. Ya. Jadi internal network adalah jaringan dari server ke klien, tapi kliennya itu berada di VirtualBox-nya juga. Tapi jika host only adapter adalah jaringan klien ke server, tetapi kliennya itu yang berada di laptop kalian, yang di laptop sendiri. Sekian, Pak. Oke, itu ya. Perbedaannya itu. Jadi kalau internal network, jadi dua-duanya menggunakan VirtualBox, baik klien maupun server. Misalkan si kliennya Windows ya, nanti Windows-nya juga virtual. Kalau host only adapter artinya untuk kliennya adalah menggunakan laptop ya. Jadi satu virtual untuk server, kemudian satu lagi untuk kliennya menggunakan laptop asli gitu ya. Dika, mungkin gitu ya Dika ya? Paham ya Dika? Wah, Dika sudah siap. Paham dong, Pak. Baik, terima kasih ya. Sudah paham ya apa yang harus kalian kerjakan? Sekali lagi Bapak akan jelaskan. Jadi langkah di LKPD, Bapak akan buka dulu, mohon maaf LMS-nya ya. Bapak stop dulu share screen-nya. Di sini ada Bapak akan buka untuk LMS. Mana LMS ini? Pak, mungkin sebelumnya sambil barengin Bapak ngecek LMS, mungkin ada yang join Pak di waiting room. Ada nggak? Mungkin ada yang telat gitu. Jos ya? Aduh, maaf, Jos. Oh ya. Telat tampaknya Pak. Nggak apa-apa. Apa-apa. Ini Bapak buka dulu ini ya. Bapak akan jelaskan dulu ya apa yang harus kalian kerjakan di. Sudah muncul ya? Ya udah Pak. Sudah muncul. Ini tampilan LMS yang harus kalian kerjakan ya.
di LMS-nya. Nanti kalian buka untuk virtual private network. Sudah muncul VPN-nya? Oke, di sini nanti ada video tentang VPN. Kalian silahkan dipelajari. Jadi ini langkah-langkahnya sudah ada di sini. Kemudian ada kartu soalnya juga. Kemudian ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya, LKPD-nya silahkan kalian kerjakan. Kemudian ada soal juga, latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti diskusi dan refleksi di akhir. Ya, paham ya semua ya? Sudah paham? Pak. Oke, kemudian hasilnya kalian upload ke sini ya. Hasilnya kalian upload ke LMS. Baik, terima kasih. Baik. Silahkan kalian bisa keluar fisik atau kalau boleh kalau ada yang ditanyakan nanti kalian ya. Teman-teman semua masih pada sehat dan tetap semangat? Semangat dong, Pak. Terima kasih, Pak. Harus kuat. Baik. Terima kasih Baik, kalian Bang. sudah mengerjakan praktik yang sudah Bapak tugaskan di Learning Management System. Apa saja, Pak? Yaitu yang pertama adalah tentang desain konsep tentang virtual private network, ya. Kemudian penjadwalan, kemudian pengerjaan, sampai kalian lakukan upload ke YouTube channel kalian masing-masing, ya. Nah, Bapak akan pastikan apa yang sudah kalian kerjakan di Learning Management System, ya. Bapak akan minta siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan di LMS, ya. Siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan? Nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Kalian ini aja, karena untuk presentasi nyatanya dengan PowerPoint dan sebagainya pertemuan berikutnya. Kalau sekarang mengkomunikasikan saja apa yang sudah kalian kerjakan di Learning Management System, ya. Siapa kira-kira yang bisa menerangkan? Siapa? Saya, Pak. Oh iya.
Mana George? Ya, silakan George. Oke Pak, saya tadi melakukan konfigurasi di Debian. Yang pertama, saya mengkonfigurasikan VPN. Pertama kita harus install FFTPD Pak. Ya. Menggunakan komen apt-get install pptd. Lalu nanti disuruh pilih Y, ada pilihan N apa Y, kita pilihnya Y. Habis itu kita edit file pptdp-nya Pak. Pakai nano /etc/pptpd.conf. Nah, kita tambahkan local IP. Nanti local IP itu adalah sama dengan IP kita yang digunakan. Remote IP adalah jarak atau range IP yang digunakan. Nah, setelah itu kita edit file pptd min option juga Pak. Lalu dengan komen nano etc ppptdp.min option. Tambahkan perintah ms-dns. ms-dns ini diisi dengan IP Debian kita Pak. Ya. Lalu kita buat username dan password dengan menggunakan file change script. Lalu kita konfigurasikan dengan nano etc ppp/chapscript. Ya. Masukkan user misalnya George atau password George atau admin, restart paket pptp-nya. Lalu kita restart konfigurasi pptd-nya dengan menggunakan /etc init.d pptpd restart. Begitu Pak. Ya. Ya, terima kasih George. Sudah di-upload George ke LMS tugasnya? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Oke, untuk memastikan apakah semua sudah mengerjakan, kira-kira siapa nih yang siap lagi seperti Jos menerangkan, ya, yang Jos terangkan langkah kerja di project yang sudah kalian jelaskan, siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan atau mengkomunikasikan? Ya, siapa? Pak, Idlovi Pak. Oh, Idlovi, silakan Vi. Yang langkahnya kurang lebih sama kayak George Pak. Ya. Pastiin dulu semua DVD, 3 DVD Debian-nya terdaftar, kemudian kita install sintaknya apt-get install pptpd, kemudian kita lakukan konfigurasi file-file pptpd-nya. Langkah-langkahnya mirip seperti George yang dikatakan tadi dan juga lengkap kan modul yang Bapak kasih di LMS ya. Pak. Nah, setelah kita di Debian, kita masuk ke kliennya, kemudian kita setting kliennya agar VPN-nya tersambung dengan server Debian kita, Pak. Gitu. Ya, siap. Terima kasih, Idlovi. Ada yang bisa lagi, satu orang lagi mungkin? Mufti? Bisa? Mufti diam aja nih. Mufti, biasanya yang diam itu dia lebih menguasai biasanya. Coba Mufti. Kira-kira Mufti bisa nggak nih, George nih? Terus nih dia. Ya, kurang lebih sih, Pak. Seperti yang Idlovi sama George jelaskan, caranya hampir sama. Jangan lupa juga untuk menyeting jaringan di servernya dan menyeting jaringan di kliennya yang sama dengan satu network. Ya. Seperti itu, Pak. Oke, ya, menambahkan ya, Mufti ya. Oke, alhamdulillah. Kalau Bapak lihat dari kesiapan kalian mengkomunikasikan, kayaknya kalian minggu depan sudah siap untuk bisa presentasi project yang sudah kalian kerjakan, ya. Baik, nanti Bapak akan cek apa saja, siapa saja yang sudah mengumpulkan di LMS untuk project di Virtual Privat Network-nya. Alhamdulillah sudah selesai untuk proses desain, kemudian penjadwalan, kemudian praktek dan proses mengkomunikasikan apa proyek apa yang sudah kalian kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian di perusahaan juga apa yang sudah kalian kerjakan di perusahaan, kalian harus melaporkan ke perusahaan, gitu ya. Jadi nanti kalian sudah lulus kuliah, bekerja, akan seperti ini ya prosesnya. Jadi ada proses-proses yang harus kalian lalui sampai kalian bisa mengkomunikasikan apa proyek apa yang sudah kalian kerjakan, ya.
Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kalian diisi kembali ya, di LMS soal-soal yang sudah Bapak siapkan ya. Silahkan nanti masuk ke LMS yang sudah soal-soal Bapak sudah siapkan, sehingga kalian apakah bisa ngisi soal-soalnya ataukah kalian masih belum paham dengan soal-soal yang Bapak berikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah proses refleksi. Ya, kita akan coba merefleksikan pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Kira-kira siapa nih yang bisa merefleksikan pelajaran atau pertemuan kita kali ini 1 Desember 2020? Ya, siapa? Izin Pak, saya Pak Azam. Oh, Azam. Oh, Azam belum pernah ini ya. Pengantar ya, Azam. Oh, silakan Azam. Ah, mantap Azam. Baiklah Pak, saya izin merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kami pelajari selama 1 hari tadi, yaitu adalah mempelajari tentang VPN atau Virtual Private Network yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kami sudah mendapat materi juga di LMS, sudah kami download, kemudian kami baca, kami kaji ulang, kemudian kami melakukan perekaman, yaitu saat-saat melakukan konfigurasi melalui VirtualBox, kami melakukan perekaman, lalu kami edit melalui Camtasia atau aplikasi edit lainnya. Kemudian kami upload video yang sudah kami edit ke YouTube. Saya itu menggunakan host only adapter atau klien yang melalui laptop, bukan melalui virtual network, Pak. Oke. Ada langsung jadi atau gagal? Banyak gagalnya? Saya mencoba 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Ya? Bedanya sama Ajam, saya gagal mulu, Pak. siap. Tapi nah, kan itu Pak. Ya? Oke. Ya, Zam. Nah, kemudian saya upload juga linknya ke LMS. Jadi kemudian yang terakhir kami checklist, Pak, itu apa? Tugas tugasnya kami checklist agar terdata di LMS-nya. Seperti itu, Pak. Oke. Siap. Terima kasih Azam ya. Jadi gitu ya. Atau ada yang menambahkan lagi untuk merefleksikan? Atau cukup? Yang menambahkan, Pak. Oh iya, silakan Nazar. Baik, jadi untuk VPN ini sebenarnya tuh fungsinya tuh banyak sekali ya. Cuman di masyarakat itu banyak stigma negatif gitu ya mengenai VPN. Yeah. Padahal VPN itu suatu hal yang sangat luar biasa gitu, bisa manfaatnya kalau misalnya kita dilakukan dengan hal positif itu sangat baik sekali, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun memakai VPN ini seperti itu, Pak. Yeah. Jadi dari belajar VPN ini kita bisa tahu cara mengaplikasikan suatu sistem dengan baik dan benar. Ya, siap. Kembali ke karakter kita ya, Dika ya, kembali ke karakter kita. Jadi kayak pisau itu bisa berbahaya ketika kita gunakan untuk membunuh orang. Tapi pisau itu bisa manfaat kalau pisau itu untuk apa ya, kayak untuk potong daging, bawang, kemudian jadiin bawang itu jadi nasi goreng ya. Nah, jadi VPN juga sama ya. VPN juga kalau kita bawa ke hal yang positif akan bernilai manfaat. Tapi sebaliknya, VPN kalau kita jadikan ke hal-hal yang negatif, misalkan untuk blokir situs-situs yang pornografi atau apa gitu ya, padahal sudah diblok oleh sekolah atau perusahaan menggunakan VPN, akhirnya kebuka semua, bukalah akses. Seperti itulah ya. Jadi kembali lagi ke karakter, nilai karakter kita ya, hati kita, karakter kita, akhlak kita ya. Jadi tidak sekedar ilmu kita tinggi, tetapi akhlak kita juga harus kita dahulukan
ya, utamakan. Ketika kita berakhlak, ilmunya juga tinggi, nah itu akan luar biasa. Biasanya perusahaan-perusahaan juga akan minta anak-anak yang emang akhlaknya bagus, karakternya bagus, anak-anak yang bisa kerjasama. Itu ya. Terima kasih teman-teman semua, sudah selesai pelajaran kita kali ini. Nanti Bapak akan cek tugas-tugasnya di LMS dan Bapak akan lakukan penilaian di LMS. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, minggu depan adalah kalian tugasnya mempresentasikan produk yang sudah kalian kerjakan menggunakan PowerPoint, ya. Kemudian menampilkan link YouTube-nya juga, ya. Tiap orang, ya, atau tiap kelompok dulu, kemudian tiap orang. Ya. Oke, selanjutnya Nazar, silahkan Zar, sebelum kita akhiri, silahkan disiapkan. Baca doa. Teman-teman, kita sudah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Tetap sehat ya, tetap sehat, semangat ya. Ya, jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Terima kasih dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk orang tua kalian semua ya. Salam ya. Ya, semangat ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan UKSW dan SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung.